Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Hari yang baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini semua adalah karena kasih, anugerah, perlindungan dan kemurahan Engkau di dalam kehidupan kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan, untuk selalu boleh berkenan dan berada di dalam rencana Engkau. Kuduskan hidup kami Tuhan, dan ampuni kami apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang sanjungan yang melenakan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 13 bunyinya, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Kalau kita mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, itu adalah semua tanggung jawab bagi orang yang percaya. Karena itulah dikatakan di dalam Markus 16 ayat 20 bahwa mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kemanapun hamba-hamba Tuhan pergi memberitakan Injil, Roh Kudus selalu menyertai dan turut bekerja. Di mana ada Roh Kudus, pasti sesuatu yang dahsyat terjadi. Perkara-perkara adikodrati dinyatakan, yaitu yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh berjalanlah. Di Listra ada orang lumpuh kakinya sejak lahir. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Dan kisah ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 9 dan 10. Orang-orang pun menjadi kagum dan mengeluhkan Rasul Paulus dan Barnabas. Bahkan mereka menganggap keduanya dewa yang turun dari langit. Rasul Paulus disebut Hermes dan Barnabas disebut Zeus. Mereka mengira bahwa yang melakukan mujizat adalah hamba Tuhan tersebut. Mereka tidak mengerti bahwa yang mengerjakan semua mujizat itu sesungguhnya adalah Tuhan sendiri melalui kuasa rohnya, sedangkan hamba Tuhan adalah alatnya. Terkadang sanjungan manusia acap kali melenakan dan membuat orang lupa daratan. Hal ini bisa berbahaya. Ada banyak pelayan Tuhan yang jatuh ketika mereka sedang di atas karena tidak tahan dengan pujian, dengan segala hormat dan sanjungan manusia. Memang sulit untuk tetap rendah hati dalam situasi seperti itu. Dan ketika dieluh-elukan, segeralah Paulus dan Barnabas lari ke tengah-tengah mereka dan berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu." Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit pelayan Tuhan yang justru membusungkan dada ketika namanya semakin dikenal oleh khalayak ramai. Mari saudara-saudara yang terkasih, sanjungan adalah untuk Tuhan, dan jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaannya. Kita boleh belajar seperti Rasul Paulus yang memuliakan Tuhan, yang mengatasnamakan Tuhan, dan memegahkan Tuhan, bukan diri sendiri. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang tetap rendah hati dan tidak menerima sanjungan manusia, melainkan sanjungan adalah untuk Tuhan. Kita belajar jangan sampai kita terlena oleh sanjungan manusia,
Mari kita tetap rendah hati, memberikan sanjungan hormat kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun situasi kita, dimanapun kita berada, karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengerjakan semuanya itu, bukan kita. Kita adalah hamba Tuhan sebagai alatnya. Yang mujizat dapat terjadi karena kuasa Tuhan yang bekerja dengan iman yang teguh yang kita miliki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar hanya kuasa kemuliaan Kau saja yang ada dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh selalu rendah hati di hadapan Engkau, untuk selalu mengingat bahwa Kau sanjungan adalah untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.